Bayangkan hidup terisolasi di perbukitan terpencil, jauh dari dunia modern. Di sanalah suku Bondo bertahan dengan tradisi yang nyaris tak tersentuh zaman. Pola hidup sederhana, kepercayaan spiritual yang kuat, hingga budaya unik yang jarang diketahui dunia luar. Apa rahasia mereka bisa bertahan selama ratusan tahun? Temukan kisah lengkapnya hanya di channel Cari Tahu. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan agar kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya dari berbagai penjuru dunia. Cari tahu, karena pengetahuan selalu punya cerita. Suku Bondo yang juga dikenal sebagai Bonda atau Bonda Poraja merupakan salah satu kelompok masyarakat adat yang hidup di wilayah Odisha, India bagian timur. Mereka dikenal sebagai salah satu suku tertua dan paling tertutup di kawasan tersebut dengan gaya hidup yang masih sangat tradisional dan minim pengaruh dunia modern. Suku Bondo mendiami wilayah perbukitan dan hutan terpencil di pegunungan Eastern Ghats, India bagian timur. Daerah ini memiliki medan yang terjal, hutan lebat, serta akses yang sangat terbatas, sehingga sulit dijangkau oleh dunia luar. Selama ratusan tahun, kondisi geografis tersebut membuat suku Bondo hidup dalam keadaan relatif terisolasi. Lingkungan alam yang keras membentuk karakter masyarakat Bondo menjadi mandiri, tangguh, dan terbiasa bertahan hidup dengan sumber daya alam sekitar. Mereka sangat bergantung pada hutan dan lahan perbukitan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari pangan hingga bahan bangunan. Kedekatan dengan alam inilah yang menjadikan suku Bondo memiliki hubungan yang kuat dengan lingkungan dan tradisi leluhur mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar masyarakat suku Bondo mengandalkan pola hidup sederhana yang selaras dengan alam. Mereka memenuhi kebutuhan hidup melalui bercocok tanam tradisional dengan sistem ladang berpindah, menanam tanaman pangan secukupnya untuk konsumsi keluarga dan komunitas. Selain bertani, masyarakat Bondo juga berburu dan meramu untuk melengkapi kebutuhan pangan. Hasil hutan seperti umbi-umbian, buah liar, kayu, dan tanaman obat dimanfaatkan secara bijak tanpa merusak keseimbangan alam. Dalam aktivitasnya, suku Bondo menggunakan alat-alat sederhana buatan sendiri dan masih mempertahankan cara hidup yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur. Kesederhanaan ini bukan tanda keterbatasan, melainkan bentuk kearifan lokal yang memungkinkan mereka bertahan hidup selama generasi di lingkungan yang keras dan terpencil. Salah satu ciri yang paling dikenal dari suku Bondo adalah pakaian tradisional mereka yang sederhana dan fungsional. Busana ini tidak hanya berperan sebagai penutup tubuh, tetapi juga memiliki makna sosial dan budaya. Melalui cara berpakaian, masyarakat Bondo dapat mengenali identitas, usia, hingga status sosial seseorang dalam komunitasnya. Selain pakaian, aksesoris tradisional seperti kalung manik-manik, cincin, gelang, dan hiasan logam memiliki peran penting dalam kehidupan adat. Aksesoris tersebut sering dikenakan dalam ritual dan upacara adat, sekaligus menjadi simbol kedewasaan, keberanian, dan keterikatan dengan tradisi leluhur. Meski penampilan suku Bondo kerap dianggap unik oleh masyarakat luar, bagi mereka, hal tersebut adalah bagian alami dari kehidupan sehari-hari. Busana dan perhiasan tradisional bukanlah sesuatu yang dipertontonkan, melainkan warisan budaya yang dijaga dengan penuh kebanggaan dan menjadi cerminan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh komunitas Bondo. Masyarakat suku Bondo memiliki sistem sosial yang kuat dan terikat erat pada komunitas. Kehidupan mereka diatur oleh norma adat dan keputusan bersama, di mana kepentingan kelompok seringkali lebih diutamakan daripada kepentingan individu.
ikatan kekeluargaan dan solidaritas menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan sosial. Dalam hal pernikahan, prosesnya umumnya diatur sejak usia muda sesuai dengan adat yang berlaku dan kesepakatan antar keluarga. Pernikahan dipandang bukan hanya sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai cara memperkuat hubungan antar keluarga dan menjaga keberlanjutan komunitas. Meski praktik ini kerap dianggap keras atau tidak biasa dari sudut pandang masyarakat modern, bagi suku Bondo, sistem tersebut telah lama menjadi bagian dari struktur sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Adat pernikahan ini dijalankan dengan tanggung jawab dan pengawasan komunitas, serta dianggap sebagai salah satu cara menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial dalam kehidupan mereka. Suku Bondo menganut kepercayaan animisme, yaitu keyakinan bahwa alam, roh leluhur, dan kekuatan gaib memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Bagi mereka, hutan, gunung, dan tanah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan ruang sakral yang harus dihormati dan dijaga keseimbangannya. Berbagai upacara adat dilakukan secara rutin sebagai bentuk penghormatan dan permohonan kepada kekuatan spiritual. Upacara tersebut bertujuan untuk memohon hasil panen yang baik, menolak bala dan bencana, menghormati arwah leluhur. Tradisi spiritual ini tidak hanya berfungsi sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai sarana mempererat hubungan antar anggota komunitas. Melalui kepercayaan dan upacara adat, masyarakat Bondo menjaga harmoni antara manusia, alam, dan leluhur, yang menjadi dasar utama dalam menjalani kehidupan mereka secara turun-temurun. Suku Bondo mengajarkan kita bahwa di balik kehidupan yang sederhana, tersimpan nilai-nilai luhur tentang kebersamaan, kemandirian, serta hubungan yang harmonis dengan alam dan leluhur. Keberagaman budaya seperti ini adalah kekayaan dunia yang patut kita pahami dan hargai. Bukan untuk dihakimi, melainkan untuk dipelajari. Semoga informasi yang kami sajikan dapat menambah wawasan dan membuka sudut pandang baru tentang kehidupan masyarakat adat di berbagai belahan dunia. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten-konten edukatif, menarik, dan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Cari Tahu, serta bagikan video ini agar semakin banyak orang yang bisa belajar dan menambah pengetahuan bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Cari Tahu.